sejak dari awal, Mas. Kita sampaikan ini sifatnya kedaruratan. Ini bukan suasana yang normal. Ini sifatnya afirmasi. Karena itu kenapa digunakan skema P3K? Skema P3K ini kan sebenarnya memberi peluang kepada guru-guru kita yang sudah umur 35 tahun ke atas dan sudah mengabdi lama. Nah, saya tidak setuju dengan kebijakan Kemendikbud karena seleksi 1 juta P3K ini ditempatkan pada seolah-olah suasana normal. Padahal ini suasana kedaruratan di saat sudah puluhan tahun tidak pernah ada rekrutmen ASN untuk guru. Sudah puluhan tahun. Yang kedua, kebutuhan untuk penempatan guru dan rekrutmen guru juga sudah lama. Skema P3K ini adalah skema kompromi ketika seluruh guru menolak karena opsinya waktu itu hanya PNS. Lalu diterima apa adanya P3K ini dengan harapan ada afirmasi untuk para guru senior yang sudah mengabdi lama dan menjadi guru sebagai panggilan hidup, bukan hal yang lain gitu. Nah, saya merasa semestinya ada masa transisi di dalam kebijakan terkait dengan seleksi P3K ini. Kita apresiasi rekrutmen 1 juta guru. Kita apresiasi ini sebagai bagian dari langkah terobosan. Tapi saat yang sama belum mencerminkan suasana kedaruratan dalam rekrutmen para guru kita yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, karena itu kami mengajukan tambah afirmasinya. Yang 35 tahun ke atas jangan hanya 75 poin gitu. Tambah sebagaimana diajukan oleh teman-teman P2G tadi. Saya malah menyarankan skemanya seperti kita melaksanakan PPDB. Jadi ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, jalur prestasi guru honorer, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah kita juga melaksanakan ujian nasional diserahkan ke sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuan sekolah-sekolah gitu. Dan di situ juga mencerminkan betapa ada perbedaan kualitas mutu di sekolah masing-masing. Gitu. Nah, dengan passing grade yang tinggi dan sama di seluruh Indonesia, dengan update ilmu pengetahuan yang berbeda karena tempat geografis guru-guru kita yang ada di pelosok-pelosok, pasti Mas, sampai kapanpun tidak akan ada yang mencapai passing grade. Gitu. Saya mencontohkan ada salah satu kabupaten di NTT misalnya, ada salah satu kabupaten di sana kuotanya 1.200. Yang masuk dan lolos passing grade yang daftar hampir 1.800. Yang lolos hanya 18. 18 guru. Dari kuota 1.100-an lebih gitu. Mau dilakukan 3 kali mereka ikut seleksi yang memang diberi kesempatan. Saya bayangkan juga nggak akan ada progres yang signifikan gitu dari kuota 1.100 gitu, yang sekarang hanya lulus passing grade 18 orang gitu. Jadi saya kira kita perlu sekali lagi Kemendikbud melakukan revisi dan evaluasi dengan BKN dan Menpan RB merevisi ini. Harus ditempatkan sebagai semangat kedaruratan dalam rekrutmen guru menjadi pegawai P3K. Tapi saat semangatnya adalah kedaruratan. Iya, saat sudah berjalan Pak Saiful masih bisakah ini direvisi lagi? Sangat bisa. Saya kira masih ada ruang di dalam regulasi yang memungkinkan untuk Kemendikbud melakukan perbaikan, terutama nanti pada event untuk ujian yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau yang pertama ini misalnya sudah misalnya belum sudah regulasinya ditetapkan begini, saya kira untuk nanti yang tahap ujian kedua dan ketiga dilakukan evaluasi. Sekali lagi, berbagai diskusi bahwa passing grade ini sudah ideal, sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan mutu guru, kualitas guru. It's okay, kita nggak ada masalah. Tapi semangatnya hari ini adalah kita mengafirmasi karena dalam suasana kedaruratan untuk
kesempatan untuk diangkat sebagai P3K. Okay. Nah, karena itu kita merekomendasikan untuk dilakukan revisi perubahan dari aturan menyangkut soal seleksi P3K ini.